Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, dan juga teman-teman alumni serta para simpatisan masyarakat Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Muhammad Nur Salim, masih dalam session yang sama, yaitu Santri Karangsuci Menyapa. Ini adalah session yang kedua, lanjutan daripada session yang pertama tadi. Kalau tadi yang pertama, pembicaranya bersama dengan Mas Ainur Rafiq, salah satu santri putra. Dan kali ini kita menghadirkan narasumbernya dari santri putri, yaitu Mbak Yosi Permatasari, yang sudah tidak asing di teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Yosi. Mbak Yosi, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, saya juga baik-baik. Mbak Yosi baik-baik saja ya? Tentunya dong, selalu bahagia. Nah, Mbak Yosi ini merupakan salah satu santri putri, santriwati yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, Mbak Yosi ini juga salah satu santri yang tidak memiliki gejala atau OTG, orang tanpa gejala. Tapi Mbak Yosi ini mengikuti swab yang pertama, benar ya Mbak Yosi yang pertama? Karena Mbak Yosi memiliki mobilitas yang tinggi dengan santri atau dengan orang luar, karena merupakan salah satu abdi yang berada di koperasi ya, menjaga koperasi. Nah, perasaannya nih, kita bahas yang pertama dulu, perasaan Mbak Yosi. Mbak Yosi setelah dinyatakan positif COVID-19, bagaimana sih perasaannya? Perasaannya ya Mas, saya tuh kayak masa nangis loh. Kok bisanya saya COVID-19 padahal saya nggak ada gejala. Terus kan kayak pengen gimana ya, pengen nangis, pengen nggak mau di sini gitu lah. Karena nggak di sini, kenapa nggak pulang aja gitu. Terus nangis terus ada kayak jangan terlalu sedih. Ini cuman kayak motivasi ya, berarti diberi motivasi agar tetap kuat ya. Terus Mbak Yosi sendiri berarti tadi nangis ya. Maksudnya, terus begitu Mbak Yosi dibawa ke rumah karantina, sebelum maupun sesudah Mbak Yosi dibawa ke rumah karantina Batu Raden, apakah Mbak Yosi sendiri itu mungkin pernah sakit, baik sakitnya demam, yang ringan-ringan itulah, ada apa enggak? Batuk pilek doang. Tapi itu jauh ya sebelum di swab ya. Artinya pada saat di swab Mbak Yosi sehat-sehat saja. Maksudnya nggak punya keluhan sama sekali, nggak ada ya. Dan kelihatannya waktu itu juga sangat ceria sekali, malah semangat banget di swab. Tapi ternyata hasilnya positif ya. Ya. Terus Mbak Yosi bagaimana cara mengabarkan kepada orang tua begitu Mbak Yosi tahu positif COVID-19? Karena kalau misalkan kena COVID itu bakalan dijauhkan dari keluarga. Tapi dari sana, dari pemerintah yang ngurusin COVID. Mbak Yosi sendiri aslinya mana sih? Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, lanjut. Ya, Jabodetabek yang tinggi zona merahnya itu ya. Pas waktu itu kan katanya jangan takut sama COVID-19. Karena COVID-19 itu dari dulu sudah ada, tapi kalau misalkan kebanyakan isu-isu kalau COVID-19 itu mematikan ya Mas. Padahal itu yang mematikan itu penyakit yang menyertai COVID-19 seperti diabetes, darah tinggi, jantung. Terus mulai dari situ saya bilang kabarin ke orang tua, maaf Pak, Yosi kena COVID-19. Terus jangan panik, cuman kayak disuruh istirahat aja di sini gitu. Terus orang tua reaksinya bagaimana? Ya udah tenang aja, Yosi. Di situ kan mau kasih makan enak kan. Anggap aja kamu lagi piknik di situ. Terus tapi kalau warga maksudnya lingkungan sekitar rumahnya Mbak Yosi kepada keluarga itu bagaimana? Kalau yang lain kan ada berita katanya dikucilkan, terus ditakuti segala macam, seakan-akan menjijikan banget gitu. Cuma warga yang di sekitar, yang tetangga
ayo Mbak Yosi jangan terlalu sedih di situ, jaga selalu bahagia, jaga kesehatan, terus patuhi peraturan protokol kesehatannya. Dan sebelum wabah ini menyerang, yang jelaskan pondok pesantren sudah berikhtiar ya, ikhtiar memperkuat protokol kesehatan. Selain itu juga dalam hal tirakatan begitu dikuatkan sekali ya, kita ibadahnya ada pembacaan rotib dan yang lain sebagainya. Tapi wabah ini menyerang tanpa kita duga-duga sebelumnya, karena di sini begitu. Padahal kita sudah ketat sekali dengan aturan seperti itu kan, dengan aturan pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya kan. Ya, terus berarti Mbak Yosi sendiri di lingkup, artinya masyarakat sekitar rumahnya Mbak Yosi itu memberikan support ya kepada kedua orang tua. Nah, terus Mbak Yosi, kegiatan-kegiatan selama di karantina itu apa saja? Kayak pagi kemungkinan kita sholat subuh ya pastinya. Terus habis itu kita jam 6:30 tuh disuruh pada dikumpul di lapangan, disuruh senam. Habis disuruh senam kita disuruh ambil makan. Diambil makan, habis makan tuh kayak habis di jeda gitu jam 8:30 itu kita punya jadwal sendiri ya. Alhamdulillah di rumah karantina tuh kita bisa sholat duha gitu, membaca hisib gitu. Habis itu jam 9 tuh kita turun kayak berjemur. Habis itu selanjutnya kegiatan kayak sehari-hari, ada yang mau kuliah, ada yang mau mengerjakan tugas, ada yang mau hafalan gitu. Berarti kegiatan yang biasa dilaksanakan di pondok pesantren tetap berjalan seperti biasa ya? Iya, tetap. Artinya COVID bukan halangan untuk kita terus meningkatkan imunitas dan iman kita kan, seperti itu. Terus selama di sana juga mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mungkin membuat teman-teman kok kayaknya pada betah nih, teman-teman angkatannya Mbak Yosi, terutama yang santri putri gitu. Mungkin karena suasananya atau bagaimana gitu, bisa diceritakan. Mbak Yosi di karantina di mana ya? Di rumah Diklat di Baturaden. Rumah karantina Baturaden ya, pada Diklat ya. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan itu. Mungkin kayak suasananya ya adem, bersih, terus dinginnya bagaimana, katanya sampai tulang-tulang ya? Iya, dingin banget. Biasanya kan tapi nggak sedingin perasaanku ke kamu kan? Aduh. Ya fokus lagi. Oh iya, lanjut. Iya, kayak adem lah, pokoknya suasananya adem, asri, terus kayak makanannya juga enak ya, masalahnya dikasih susu terus, terus ada buah-buahnya, lauk pauknya enak, terus pelayanannya dari bapak-bapak BPBD-nya juga nyaman lah ya. Apa-apa kalau kita misalkan butuh kertas ya dikasih langsung, kalau misalkan kita butuh sabun ya dikasih gitu. Berarti pelayanannya juga bagus. Iya. Selain itu kan juga pondok pesantren berusaha memotivasi ya, dari pengasuh sendiri berusaha memotivasi, bahkan ditelepon satu-satu ya. Mbak Yosi dipantau terus apa enggak? Enggak, sama kali Gus Aris, kali Ninita. Semakin happy apa semakin betah di sana? Antara pengen tinggal di sana tapi rindu sama yang pondok. Tapi kalau diberi dua pilihan Mbak Yosi, milih makan tempe tapi negatif COVID, apa milih makan ayam tapi positif COVID? Makan tempe. Kenapa? Karena di pondok itu kebersamanya lebih berasa loh Mas Salim, kayak kebahagiaannya. Kalau di sana kayak gimana ya, kurang kayak kita jaga jarak juga, terus kurang enak lah pokoknya. Berarti milih makan tempe tapi negatif COVID ya. Terus makanan-makanannya kan di sana juga bergizi-bergizi ya. Ada susu, ada apa gitu. Terus suasananya dingin.
Terus nah setelah itu kan Mbak Yosi di sana diswab berapa kali? Dari pondok 1 berarti di sana 2 kali. 2 kali diswab. Lewat tenggorokan apa lewat hidung? Tenggorokan dengan hidung. Dua-duanya? Iya. Sakit nggak lewat hidung? Kiri kayak kesenggerak apa ya? Kayak barang masuk sampai ke dalam. Kayak gitu. Terus tarik lagi? Iya, kayak pakai Mas Lain tahu korek kuping? Iya. Cotton bud itu dimasukin itu gede banget. Tapi terus berarti yang 3 kali sama di pondok ya? Iya. Mbak Yosi ini merupakan salah satu yang OTG dari pondok pesantren, tapi dia ikut gelombang yang pertama. Kenapa? Karena ikutkan gelombang pertama karena dia punya mobilitas tinggi. Karena dia menjaga di koperasi, setiap hari ketemu dengan santri yang banyak dan juga bertemu dengan kadang yang antar jajan gitu ya, antar sales gitu. Tapi nggak setiap hari juga sih, cuman dia selama beberapa bulan yang melayani seperti itu. Nah, terus Mbak Yosi begitu tahu Mbak Yosi dinyatakan negatif COVID-19, bagaimana perasaannya? Gembira atau malah sedih atau bagaimana? Pertamanya sedih banget Mas Salim. Pertamanya sedih banget ya Mas Salim. Kayak pengen apa-apa kayak isu-isu di rumah, di berita-berita kayak di karantina lah, cuman dipasung kayak orang dipasung gitu lah. Begitu tahu negatif. Kalau begitu negatif ya seneng banget udah bisa balik ke pondok ya Mas Salim. Udah bisa berkumpul. Jadi pengen kayak cepet-cepet kaji loh. Maksudnya kayak waktu yang dulu pernah berkumpul di pas ngajian lalaran gitu. Terus ada acara-acara juga kayak selawatan, kita pengen kayak gitu juga. Kalau di sana selawatan tapi dengan alat seadanya ya. Iya. Dan juga teman-teman yang nggak ada bintang tamunya gitu. Iya. Kalau di sini kan biasanya ada Syubhanul Muslimin ya maksudnya. Ada Mas Kiki, ada Gus Ijun. Iya. Fansnya ya Mbak Yosi ya. Terutama Mas Salim lah salah ya. Fans club. Dan berarti setelah dinyatakan negatif Mbak Yosi begitu senangnya. Nah pertanyaannya, setelah tahu negatif Mbak Yosi kan senang. Terus kan kalau tadi kan mengabarkan kepada orang tua kalau positif. Iya. Sekarang mengabarkan orang tua kalau negatif itu setelah setelah Mbak Yosi dinyatakan negatif itu langsung atau keesokan harinya? Keesokan harinya Mas Salim, soalnya pas pengumumannya tuh agak siangan ya. Karena kalau siangan lagi kerja orang tua. Kalau misalnya malam waktunya orang tua istirahat ya Mas Salim. Jadi saya memberikannya ke pas pagi-pagi, pas habis adzan subuh gitu. Berarti keesokan harinya, berarti udah di pondok ngabarinya? Iya. Mbak Yosi ngomong-ngomong di karantina di sana berapa lama? 2 minggu lebih 4 hari apa ya? Iya di sana. 2 mingguan ya, ada 2 mingguan, 2 mingguan lebih ya. Lama juga ya di setengah bulan di sana. Bahkan ada teman-teman yang sampai saat ini masih di sana. Masih di sana ya, yang seangkatan Mbak Yosi agak lama. Ya semoga cepat balik pondok dan juga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah sekarang Mbak Yosi, setelah Mbak Yosi pulang ke pondok, bagaimana kegiatan, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu, karena kan ada isu di luaran sana bahwa ada santri Al-Hidayah begitu dipulangkan malah kena positif lagi gitu, positif padahal kan di sini nggak ada ya. Itu bisa dibenarkan biar orang-orang yang di luaran sana juga tahu gitu, bahwa di pondok kita udah biasa happy aja seperti sebelumnya gitu. Iya, di pondok ya jangan pada takut lah yang di sana. Di luar kita di pondok kita bersenang-senang ya. Kita berikhtiar semoga kembali ke semula lagi. Terus kita juga di sini senang-senang kok, nggak ada panik kalau kita udah pernah positif gitu. Terus kegiatan di pondoknya? Kegiatan di pondok kayak abis subuhan kita baca kayak deres Al-Quran, baca hisib yang diamanai sama ini dalam Al-Falaq. Terus habis itu ada pengajian juga dari masjid. Ya biasanya masjid habis subuh, habis asar dan habis isya Mas Salim. Berarti Mbak Yosi sekarang sudah balik ke pondok, artinya biarpun karena kan ada yang harusnya dipulangkan apa segala macam gitu, artinya
ya memang seharusnya malah harus balik ke pondok juga ya. Dan juga malah pulang ke rumah itu juga bukan jaminan nanti terus sehat di rumah gitu. Malah bisa saja menularkan kepada yang di rumah karena kan nggak tahu juga kita masih membawa virus apa enggak. Nah, di perjalanan bisa tertular lagi gitu. Artinya pulang ke rumah itu kan bukan sebuah solusi gitu. Dan kita sakit di pondok ya pulangnya ke pondok lagi, dan kita di sini sedang menimba ilmu. Bukan lagi kita bermain terus ketika sakit terus pulang ke rumah, itu kan bukan. Kita kan lagi mencari ilmu. Jadi yang paling penting adalah kita mindsetnya harus dibangun bahwa kita di sini itu bukan sedang bermain ataupun yang lainnya, intinya kita sedang mencari ilmu. Jadi pulangnya ke pondok lagi, ngaji lagi gitu. Terus ini Mbak Yosi, pesan kepada masyarakat, nih, edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan. Itu bagaimana? Bisa disampaikan? Ikutin yang saya dapat dari pesan dari sana itu, terapkan itu 4M. Pertama, menjaga jarak. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, memakai masker. Dan keempat, menjauhi dari kerumunan. Selain itu kepada masyarakat bahwa kita di sini disampaikan bahwa kita di sini itu sehat-sehat saja gitu. Jangan panik kalau misalnya kita kangen sama orang tua, ya kirim Al-Fatihah saja. Terus misalkan sekarang kan udah ada media ya, bisa kelihatan ya. Tinggal video call saja Mas Salim gitu. Berarti intinya kepada masyarakat jangan panik dan jangan takut bahwa COVID ini bukan penyakit yang menakutkan. Seperti cerita-cerita dahulu di Wuhan itu kan ketika orang yang terkena positif COVID-19 dia langsung bisa meninggal dunia di tempat atau pingsan atau dan lain sebagainya. Tapi yang hari ini terjadi di Indonesia dan terutama di kita hari ini, penyakit COVID itu ya sebenarnya biasa-biasa saja. Malah mungkin ketika masyarakat itu mau diswab semuanya gitu, mungkin juga banyak juga sekali OTG karena buktinya kita di sini itu tidak pernah keluar, tapi kita bisa tertular juga entah dari mana, ternyata dari udara, dari apa segala macam lah intinya. Jadi bahwa yang harusnya takut, stigma yang harus dibangun adalah yang kita takutkan adalah kita kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita sudah diswab, sedangkan sana belum diswab gitu. Artinya kan kita sudah tahu hasilnya kita. Kalau kita itu negatif COVID. Nah, yang paling penting adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seperti itu ya. Karena kan kayak seperti mengucilkan di masyarakat dan yang sebagainya, itu kan menurut saya itu terlalu berlebihan. Benar nggak? Benar, Mas. Ya, artinya biasa-biasa saja ya. Mbak Yosi saja sebagai penderita atau orang yang dinyatakan positif COVID-19, dia tidak punya gejala sama sekali. Dan juga malah happy-happy aja kelihatannya, tidak pernah bersedih ya. Hanya bersedih kenapa kok bisa dinyatakan positif COVID padahal saya sehat-sehat saja, seperti itu ya. Artinya tidak usah berlebihan dalam menyikapi, panik boleh tapi jangan berlebihan. Terus pesan kepada wali santri nih. Mbak Yosi pesan apa kepada Bapak Ibu wali santri? Ini kan pada takut, ada yang sampai orang tuanya pingsan, terus sakit memikirkan karena anaknya positif COVID-19. Mungkin Mbak Yosi punya pesan kepada Bapak Ibu wali santri yang ada di rumah. Ya, yang buat Bapak sama Ibu ya yang di rumah jangan panik, jangan takut. Kalau anak nggak bakal mati, anak saya ya misalnya pikir-pikir, anak saya kena COVID takutnya mati gitu ya, meninggal. Padahal enggak, yang meninggal itu cuma penyakit penyertanya saja. Terutama kalau misalkan orang tua menangis itu, kalau orang tua pengen kayak takut gimana ya, Al-Fatihah aja, anak-anaknya pada lagi menimba ilmu. Karena kan juga dukungan daripada orang tua itu berpengaruh kepada anaknya. Malah kadang di sini itu ada kasusnya juga, malah anaknya sakit itu bukan karena dirinya yang sakit, tapi karena sakit memikirkan orang tuanya. Akhirnya saking berpikiran pikirannya berlebihan, akhirnya dia ikut-ikutan sakit. Padahal jadi orang tua itu juga penting memberikan motivasi kepada anak, tidak perlu nangis-nangis apa segala macam. Karena di sini sebenarnya biasa-biasa saja kan seperti itu. Terus yang penting kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu wali santri, terus mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Tadi pesannya masih gitu ya. Dan kepada teman-teman yang yang dari awal dinyatakan negatif COVID-19, kalian harus bersyukur, harus senantiasa meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga jangan lupa
kita tingkatkan iman kita. Insya Allah ketika imun dan iman kita kuat, semua akan aman. Seperti itu Mbak Yosi? Iya benar. Ya. Mungkin bincang malam sesi yang kedua ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.